Pernikahan seorang wanita Georgia berubah menjadi mimpi buruk saat suami barunya menembak mati ayah tirinya. Kasus ini kini memecah belah daerah pedesaan di Georgia. Apakah ini pembelaan diri atau pembunuhan? Dokumen pengadilan baru memberikan kita gambaran tentang drama terbaru yang telah mengguncang komunitas tersebut. Kami membahas kasus ini dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Impian Kaylee E. White untuk malam pernikahan bahagia hancur saat suaminya, Aaron White, menembak dan membunuh ayah tirinya, Jason Mahan. Bagian ceritanya sudah jelas. Namun pertanyaannya adalah penyebab penembakan dan apakah itu pembelaan diri. Inilah yang membuat dua pihak di sistem peradilan saling berhadapan. Sheriff Gary Long dari Butts County, Georgia, mengatakan kepada media Atlanta WSB-TV bahwa ini pertama kalinya sejak lebih dari 1 dekade menjadi sheriff, ia tidak sependapat dengan kantor jaksa wilayah. Dia yakin White menembak Mahan untuk membela diri pada Juni 2024, namun situasinya menjadi rumit. Jaksa wilayah Jonathan Adams yakin White harus dituntut pidana. Dia membawa kasus ini ke Dewan Juri April 2025 yang lalu mengeluarkan dakwaan penyerangan berat. Namun kantornya mengatakan, setelah menerima lebih banyak laporan dari laboratorium forensik, mereka memutuskan untuk membatalkan dakwaan pertama dan membawa kasus ini ke Dewan Juri kedua. Dan sekarang, Dewan Juri tersebut telah mengajukan surat dakwaan resmi terhadap White, menuduhnya melakukan pembunuhan berat dan penyerangan berat. Ini bunyi dakwaannya, terdakwa pada atau sekitar 14 Juni 2024 di Butts County, Georgia. Di tempat dan waktu itu, saat melakukan penyerangan berat yang merupakan kejahatan, telah menyebabkan kematian Jason Mahan dengan menembak. Banyak istilah hukum dipakai hanya untuk menyampaikan inti pernyataan mereka. Dewan Juri Agung menduga White membunuh Mahan dan yakin itu pembunuhan. Selanjutnya, tertulis kutipan, untuk itu, terdakwa tersebut pada atau sekitar tanggal 14 Juni 2024 di Butts County, Georgia. Di tempat dan waktu itu, melakukan penyerangan terhadap Jason Mahan dengan senjata api dan menembaknya. Jadi mari kita bicarakan apa yang terjadi hari itu, hari yang awalnya begitu membahagiakan, hari pernikahan, dan hari itu berakhir dengan kematian salah satu orang terdekat mempelai wanita. Kini, reporter surat kabar lokal Sharon Dowdy Cruz dari Jackson Progress. Argus menulis artikel pada 24 Januari tahun ini bahwa dia melihat laporan dari Biro Investigasi Georgia, lembaga negara bagian yang dipanggil membantu penyelidikan. Dia menyebut laporan tersebut kini jadi inti permohonan pembelaan untuk mencopot jaksa dari kasus ini. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar lagi. Menurut laporan Cruz, saat pesta pernikahan hampir selesai, Patrick menyentuh seorang gadis di acara itu. Dua orang, Aaron dan Charlie, terlibat perkelahian atau cekcok dengan Patrick. Sekarang ada individu lain. Jason kembali ke pesta di waktu yang berbeda dan memukul Aaron yang merupakan pengantin pria di hidung. Jason yang merupakan ayah tiri kemudian kembali lagi dan Aaron akhirnya menembak Jason akibat cekcok lain. Cekcok ini menyebabkan Jason ditembak dan akhirnya meninggal. Aaron tertembak di tangan dan Patrick juga tertembak di tangan. 2 truk dan 2 senjata telah disita dan diamankan di kantor Sheriff Butts County. Jadi sepertinya ada beberapa perkelahian yang terjadi sepanjang malam itu. Resepsi pernikahan yang diduga terkait perselisihan lama berujung penembakan. Dalam artikel itu, Cruz melaporkan Da Adams berkata, kutip, "Saya percaya telah terjadi perkelahian tangan kosong. Jadi ini bukan pembelaan diri. Namun, hukum mengharuskan seseorang memiliki keyakinan yang masuk akal bahwa dirinya akan menerima cedera tubuh serius atau kematian sebelum mereka dapat menggunakan kekuatan mematikan. Dalam kasus ini, kita memiliki seorang pria tak bersenjata yang ditembak 7 kali. Saya yakin pertanyaan ini harus diputuskan masyarakat Butts County lewat dewan juri dan juri persidangan." Reporter WSB Mark Winnie
mewawancarai langsung Aaron White, penembak itu. Kenapa kamu menembaknya? Terakhir kali saya melihatnya, dia mengancam melukai saya. Saya jadi takut untuk hidup saya. Dewan Juri Agung kedua memutuskan kasus ini harus dibawa ke pengadilan agar rekan-rekan White menentukan bersalah atau tidak. Dia ditahan dengan jaminan $100.000. Pengacaranya, Brad Dunn, mengatakan kepada WSP bahwa White membayar jaminan di hari yang sama. Namun, pengacaranya tengah menyiapkan pembelaan dan menyalahkan kantor jaksa wilayah. Pihak pembela mengajukan permohonan untuk membatalkan dakwaan, dan dalam permohonan mereka menyatakan, kutipan, setiap dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa tidak menyatakan adanya tindak pidana menurut hukum Georgia, dan oleh karena itu harus dibatalkan. Mereka menyebut dakwaan itu inkonstitusional, samar, terlalu luas, sewenang-wenang, dan bisa diterapkan selektif, serta gagal memberitahu terdakwa bahwa tindakannya bisa dianggap melanggar hukum. Dan tidak hanya kelalaian ini merupakan pelanggaran terhadap proses hukum yang semestinya, tetapi ketiadaan kejelasan tersebut secara tidak sah membuat terdakwa terancam 2 kali atas dakwaan yang sama, yang melanggar hak konstitusionalnya baik di tingkat negara bagian maupun federal. Sekarang saya akan berbicara dengan seorang pengacara pembela pidana dan pengacara hak-hak sipil, namanya Tyler Bailey. Sebentar lagi, kita akan membahas tentang pertanyaan mengenai double jeopardy. Maksud saya, berapa kali seorang jaksa bisa membawa sebuah kasus ke dewan juri, terutama jika dewan juri pertama tidak melihat adanya dakwaan pembunuhan saat itu. Pembela membawa bukti yang menurut mereka membuktikan Mahan adalah pria kasar yang diketahui orang-orang. Mereka mengajukan permohonan jaminan yang diperbarui untuk menunjukkan sifat kekerasan korban. Dan pengacara White menulis dalam pengajuan itu. Kutipan pada 9 Desember 2008, jadi kita mundur cukup jauh. Korban diduga menendang pintu rumah ayahnya dan mengambil senapan. Menurut polisi, Mahan lalu membawa senapan itu ke hutan. Tapi ketika polisi tiba di sana, dia keluar dan mengikuti semua instruksi mereka untuk menyerah, dan dia didakwa dengan pembobolan. Dalam insiden lain, pacar Mahan yang juga ibu dari anaknya melaporkan bahwa dia menuangkan cairan pemantik ke tubuhnya dan mengancam membakarnya. Berikut kutipan permohonannya. Pada 1 Februari 2012 korban diduga dipukul pasangan di wajah dan kepala, lalu menuangkan cairan pemantik di rumah dan mengancam membunuh dia serta bayi mereka yang berusia 4 bulan. Saat bertengkar di ruang tamu, Tuan Mahan berteriak, "Aku akan membakar rumah ini, dan kalau polisi tidak menangkapku, aku akan kembali dan membunuh kalian semua dan bayinya." Dia menyatakan takut atas keselamatannya dan putra mereka yang berusia 4 bulan. Dia mengatakan bahwa Tuan Mahan mengambil cairan pemantik merek yang tidak diketahui dan menyemprotkan cairan pemantik tersebut ke meja ruang tamu dan 2 sofa. Dia kemudian menyatakan bahwa ibunya berlari ke kamar tidur utama dan mengambil cucunya, lalu berlari keluar melalui pintu depan, katanya. Saat berdiri di ruang tamu, Tuan Mahan mendekatinya dan memukul wajah serta kepalanya beberapa kali hingga dia terluka. Sekarang, insiden ketiga dilaporkan terjadi beberapa tahun kemudian. Dan kutipannya mengatakan, pada tanggal 27 September 2015 korban yang diduga melakukan penyerangan terhadap seorang dewasa dan seorang anak di bawah umur, di mana yang terakhir diserang dengan pipa polivinil klorida oleh korban yang diduga, sehingga mengakibatkan tuduhan penyerangan berat dan 6 surat perintah penangkapan lainnya. Kamu mungkin merasa ini seperti menyalahkan korban. Pihak pembela kemungkinan mengajukan ini untuk menunjukkan bahwa wajar jika White merasa takut karena riwayat Mahan. Namun, pembela belum selesai dan melakukan langkah besar. Mereka meminta hakim mendiskualifikasi jaksa wilayah dari kasus ini. Itulah argumen permohonan mereka. Dokumen itu meminta gambaran tentang beberapa drama di balik layar di Butts County, Georgia. Pada 14 April 2025 negara bagian membawa kasus ini ke Dewan Juri Butts County dengan tuduhan pembunuhan berat. Namun Dewan Juri menolak mendakwa. Setelah tindakan Dewan Juri pada April 2025 negara bagian mengajukan nol prosik, dan setelah nol prosik,
yang pada dasarnya berarti kasus ini bisa dibuka kembali. Kantor Kejaksaan Distrik Sirkuit Yudisial Toaliga mengeluarkan beberapa pernyataan publik di akun Facebook resminya tentang kasus ini. Dan dalam pernyataan-pernyataan tersebut, Jaksa Distrik menyatakan bahwa penyelidikan telah selesai dan semua bukti yang dimiliki oleh penegak hukum telah diserahkan kepada Dewan Juri. Namun, muncul informasi daring yang seolah Jaksa Distrik belum memaparkan semua detailnya. Kutipan, setelah pernyataan resmi ini, keluarga almarhum dan pendukungnya mulai ramai memposting di media sosial, mengklaim telah meninjau materi investigasi seperti laporan, pernyataan, rekaman, foto, dan bukti lain. Lalu menggunakannya untuk menyatakan terdakwa bersalah. Meski ada pernyataan publik soal akses bukti bagi keluarga almarhum, negara belum memberikan penemuan apapun ke pembela. Penasihat hukum pembela meminta penemuan usai Dewan Juri bertindak pada April 2025, lalu mengulanginya setelah dakwaan berikutnya. Bayangkan betapa kagetnya mereka saat surat kabar lokal memuat ringkasan Gereja Bethel Indonesia yang menurut pembela belum pernah mereka lihat. Pada 24 Januari 2026, reporter Jackson Progress Argus menyatakan telah meninjau ringkasan investigasi Gereja Bethel Indonesia dan materi autopsi yang belum diberikan ke pihak pembela. Dalam artikel yang sama, Sheriff Butts County Gary Long mengonfirmasi bahwa tidak ada bukti baru yang akan disampaikan kepada Dewan Juri. Meskipun tidak ada bukti baru, jaksa wilayah tetap membawa kasus ini ke Dewan Juri dan mendapatkan surat dakwaan. Pihak pembela berargumen bahwa semua ini sudah terlalu berlebihan, kutipannya. Jaksa wilayah mengevaluasi bukti secara terbuka, menjelaskan alasan keputusan Dewan Juri, dan membingkai penuntutan mendatang berdasarkan klaim bukti baru. Pernyataan-pernyataan itu membuat publik, termasuk calon juri, menyimpulkan kasus ini sebelum persidangan dimulai. Pernyataan itu bukan kebetulan, disampaikan lewat saluran resmi dan mewakili negara. Pihak pembela menyatakan pembatalan dengan prasangka dibenarkan secara hukum karena kerusakan integritas proses, meski mengakui itu langkah sangat ekstrim. Mendiskualifikasi Jaksa Wilayah Adams dan Kantor Kejaksaan Wilayah Yudisial Toaliga adalah respons yang tepat dan terukur. Langkah ini menghilangkan sumber pelanggaran, memulihkan netralitas dan penuntutan, serta memberi peluang kasus ini dilanjutkan secara adil dan layak dipercaya publik. Sejauh ini, pihak negara belum menanggapi permohonan pembelaan baik di ruang sidang maupun secara daring. Aaron White dijadwalkan kembali ke pengadilan untuk sidang dakwaan pada 18 Maret menurut catatan Pengadilan Kabupaten Buttes. Kami bekerja sama dengan Truth Finder untuk pencarian catatan publik saat membuat cerita seperti ini. Di Law and Crime, Truth Finder membantu riset sehingga kami fokus melaporkan kejahatan, bukan administrasi. Anda pun bisa memakainya. Cukup ketik nama untuk menemukan alamat, riwayat kriminal, dan lainnya. Ini alat andalan kami untuk pemeriksaan, serta salah satu layanan pencarian terbesar di Amerika Serikat. Dan dengan berlangganan, Anda mendapatkan pencarian tanpa batas secara rahasia untuk memeriksa tetangga baru. Anda bisa memeriksa orang yang Anda temui secara online, atau Anda bisa menemukan seseorang untuk terhubung kembali. Anda bisa mencari pelaku kejahatan seksual terdaftar di sekitar atau cek latar belakang diri sendiri. Tetaplah mendapat informasi, tetap aman, periksa catatan publik dengan Truth Finder Now di truthfinder.com/overthecounter yang sekarang bergabung bersama kami. Tyler Bailey, pengacara pembela pidana, serta pengacara hak sipil. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami di Law and Crime untuk membahas kasus ini. Itu kembali ke tahun 2024. Suasana pernikahan ini benar-benar heboh dan kacau. Dan ini menarik. Dewan Juri pertama tidak mendakwa pria ini atas tuduhan pembunuhan, tapi kemudian Dewan Juri kedua melakukannya. Maksud saya, seberapa umum sebuah kasus dibawa ke hadapan dua Dewan Juri? Ini sangat tidak biasa. Dan bukan hanya Dewan Juri menolak mendakwanya atas tuduhan pembunuhan berat, tapi mereka justru mendakwanya atas tuduhan penyerangan berat itu.
Dan Anda lihat ya, tuduhan itu kemudian dibatalkan oleh jaksa wilayah. Jadi untuk jaksa wilayah yang sama, yang masih menjabat, dan kemudian membawanya ke Dewan Juri Kedua, sebenarnya tidak ada yang benar-benar berubah, tapi Dewan Juri Kedua berhasil menemukan cara untuk mendakwa seorang terdakwa di sini. Itu tidak biasa dan menimbulkan tanda bahaya. Sheriff setempat di county ini menyebut kasus ini kemungkinan pembelaan diri. Sebelum kita bahas dampaknya pada kasus ini. Dari yang kita ketahui, kejadian ini tampak kacau. Terjadi malam hari usai pernikahan saat orang-orang sudah banyak minum. Anda punya keluarga yang terlibat kejadian itu. Tampaknya seseorang, menurut berita WSB televisi kerabat, menembakkan senjata api. Beberapa saksi punya pendapat berbeda. Ada suara tembakan. Tidak jelas di mana tembakan mengenai tangan Aaron White. Pria itu lalu mengejar White yang berhasil sampai ke truknya. Saat itu dia mengeluarkan senjatanya dan bilang itu untuk membela diri. Melihat urutan kejadiannya, saya rasa seperti itu. Apa saja tantangan dalam membuktikan apakah ini pembelaan diri atau apakah ini adalah pembunuhan? Ada beberapa tantangan di kedua belah pihak. Jadi Anda tahu ada White yang sedang di pernikahannya dan kejadian gaduh ini terjadi. Ini malam hari. Kemungkinan ada alkohol yang terlibat. Beberapa orang terlibat perkelahian, lalu masuk ke mobil, kembali lagi saat White dalam posisi itu terdengar tembakan. Ia ke mobil, ambil senjata, lalu menembak 7 kali. Dan dia mengatakan bahwa dia takut akan nyawanya, yang bisa dimengerti mengingat dia memang tertembak dalam seluruh pertikaian ini. Dan Anda tahu siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak mengambil senjatanya, yang mana Anda punya hak untuk membela diri di Georgia. Yang menyulitkan pembela adalah negara bagian menyatakan kekuatan yang dipakai tidak sebanding dengan ancaman. Dia ditembak 7 kali hingga tewas. Jaksa menyebut 7 tembakan itu berlebihan dibandingkan ancaman terhadap White. Dan jika Anda bertanya kepada pihak pembela, mereka mungkin akan berkata, lihat dia sedang membela nyawanya, 7 tembakan itu wajar karena tak ada yang bisa jamin 1 tembakan cukup menghentikan ancaman saat itu. Kita pernah melihat ini sebelumnya. Saya teringat beberapa kasus penembakan polisi di mana pembela menyoroti berapa kali seseorang ditembak petugas. Saya sendiri belum pernah menembak. Menurut Anda, bagaimana juri biasanya menangani argumen seperti itu? Karena saya membayangkan, dalam beberapa hal, seseorang bisa saja melihat dan berkata bahwa jika pria ini benar-benar takut akan nyawanya. Dan saat itu gelap dan dia tidak tahu. Maksud saya, dia bukan seorang penembak jitu terlatih dan dia hanya menembak sampai dia merasa ancamannya sudah hilang. Biasanya, bagaimana juri menanggapi hal seperti itu? Setiap juri berbeda dan daerah ini pedesaan serta cukup konservatif. Anda lihat bahwa Sheriff menyebut ini kasus pembelaan diri paling jelas yang pernah dilihatnya. Biro Investigasi Juri juga telah menyelidikinya. Jadi kasus ini sudah diperiksa. Menurut saya di daerah ini mempertahankan hak adalah memang hak mereka. Mereka akan memahami penggunaan kekuatan di sini meski itu mematikan. Mungkin ada beberapa anggota juri yang percaya bahwa 7 tembakan itu berlebihan, bahwa 1 atau 2 tembakan saja sudah cukup, tapi disitulah pihak pembela harus membuktikan argumen mereka. 7 tembakan itu tidak berlebihan karena situasinya melibatkan beberapa orang yang mengancamnya. Siapa yang berbalik ke pesta pernikahan setelah meninggalkan pesta? Siapa yang tahu apa yang bisa saja mereka bawa di dalam kendaraan dan kamu harus memikirkannya dari sudut pandang White pada malam pernikahannya itu adalah keputusan yang diambil dalam sepersekian detik. Itulah yang harus diungkapkan pembela untuk mengalahkan kasus jaksa. Kamu punya jaksa wilayah yang berkuasa lebih dari 10 tahun dan sheriff yang sudah lama di masyarakat, bahkan sering muncul di televisi. Dan saya yakin semua orang di daerah ini sudah melihat berita ini. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah pembelaan diri. Maksud saya, bagaimana hal itu membuat tantangan bagi jaksa penuntut menjadi semakin sulit. Mengetahui penegak hukum tertinggi di daerah itu berkata, saya tidak setuju kita mengambil jalur ini. Saya rasa itu membuatnya sangat sulit. Ini ada di media lokal di daerah itu tentang seorang sheriff yang sepertinya sudah menjabat cukup lama. Kasus ini sangat terkenal di daerah itu, jadi semua orang pasti tahu. Saya rasa juri akan sulit menentukan siapa yang dipercaya. Anda punya sheriff yang bilang begitu, dan jaksa wilayah yang membanggakan tingkat vonis 100% untuk kasus pembunuhan. Jadi saya rasa juri akan punya keputusan yang harus diambil, dan orang-orang juga harus memutuskan siapa yang akan mereka percayai. Saya merasa situasinya lebih mendukung pembela dan sheriff dalam posisinya.
karena Dewan Juri yang telah mendengar kasus ini tidak mendakwa White dengan pembunuhan berat. Bisakah Anda menyampaikan ke persidangan bahwa kasus ini telah diajukan kedua Dewan Juri dan ada sekelompok orang yang sudah melalui proses dan melihat informasi dalam kasus ini dan mengatakan bahwa mereka tidak percaya ini adalah pembunuhan? Mereka tidak bisa membawa itu ke persidangan karena mempengaruhi penilaian. Sidang Dewan Juri umumnya rahasia dan pembela tak boleh mengajukan atau membatalkan bukti yang diajukan jaksa di depan Dewan Juri. Mereka tak bisa membawanya ke persidangan. Bahkan di daerah kecil ini, saya yakin semua orang membicarakan cerita ini. Jika Anda menonton berita, Anda akan mendengar tentang dua Dewan Juri. Seberapa besar kemungkinannya jika kasus ini dibawa ke pengadilan, mereka akan mengadakannya di daerah ini? Mengingat bagaimana Anda mendapatkan juri yang adil dan berkata, saya belum pernah mendengar kasus ini sebelumnya. Saya yakin ada banyak peluang bagus. Kasus ini memang akan ke pengadilan karena jaksa memutuskan membawanya ke Dewan Juri kedua yang akhirnya mendakwa White. Anda punya sheriff yang juga menyebut kasus ini sebagai kasus pembelaan diri yang paling jelas yang pernah dia dengar. Anda juga punya pengacara pembela yang percaya hal yang sama. Dan White yang tidak didakwa Dewan Juri pertama, mengapa harus merasa harus dinyatakan bersalah oleh Dewan Juri kedua? Selalu ada risiko karena jika dia terbukti bersalah, dia bisa dipenjara lama. Menurut saya, cara jaksa menangani kasus ini membuat saya ragu mereka akan menurunkannya agar pihak pembela mau mengaku bersalah. Saya rasa ada kemungkinan besar dia bisa bebas dengan pembelaan membela diri. Dewan Juri yang merupakan anggota komunitas dan telah mendengar kasusnya memutuskan menolak mendakwanya. Ya, dan sepertinya hanya dari membaca ceritanya, ada banyak orang yang memiliki cerita berbeda tentang apa yang terjadi malam itu. Dan mungkin ada orang yang mendukung tuduhan pembunuhan, mungkin juga ada orang yang ada di sana yang mendukung tuduhan pembelaan diri. Kita tahu bahwa ada banyak minum-minum. Bagaimana Anda mendapatkan saksi yang bisa dipercaya oleh juri yang benar-benar tahu apa yang mereka lihat dan mampu memberikan kesaksian yang efektif kepada juri? Mereka harus membawa saksi yang mereka punya, termasuk saksi yang hadir di pernikahan itu. Karena ini ada orang-orang yang bisa bersaksi tentang apa yang terjadi sebelum almarhum dan temannya, saya percaya, meninggalkan pernikahan itu. Mereka harus mengambil miliknya dan saya yakin ini sulit bagi jaksa penuntut untuk membuktikan kasus ini tanpa keraguan yang masuk akal dengan juri yang bulat memutuskan bahwa White benar-benar bersalah atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Apalagi dengan semua drama di balik layar. Ya, juga karena bagian lain dan ini. Saya memikirkan beberapa kasus bela diri. Meski bukan ahli, kasus ini tampaknya punya beberapa tahapan. Terjadi pertengkaran, White dipukul di wajah, lalu terdengar tembakan dan White tampaknya terkena atau terserempet. Lalu dia pergi ke truknya, dan saat itulah ayah tirinya mengejarnya. Dan seberapa umum kasus pembelaan diri memiliki begitu banyak tahapan sebelum kejadian, dibandingkan dengan sesuatu seperti misalnya pemberhentian lalu lintas atau situasi lain begitu. Kami punya rekaman video dari sebuah insiden di mana seseorang dengan cepat mengeluarkan pistol, lalu tiba-tiba orang itu merasa takut akan nyawanya. Dalam kasus ini, sepertinya kejadian itu berlangsung cukup lama, beberapa menit. Seberapa umum hal seperti itu? Itu jarang terjadi dan berlangsung beberapa menit. Keduanya punya riwayat dan saling mengenal. Putih menyebut dalam beberapa laporan bahwa almarhum pernah mengancam akan melukainya. Saya hanya berpikir, ini malam pernikahannya dan dia ditembak. Banyak hal terjadi. Orang-orang kembali ke lokasi kejadian, menurut saya ini penting. Jadi saat Putih tetap di sana, kemungkinan besar dia tidak akan meninggalkan pernikahannya. Jadi itu adalah fakta. Jadi jaksa penuntut tidak benar-benar bisa menggunakan argumen itu. Kamu bisa saja meninggalkan pernikahanmu, tahu kan, membawa pengantinmu, dan memulai bulan madu lebih awal. Mereka tampak bersenang-senang di resepsi. Banyak hal yang perlu diungkap, termasuk sejarah di antara mereka. Fakta-fakta itu mungkin akan muncul di persidangan. Untuk jaksa penuntut, kita tadi membahas 7 tembakan dan lainnya. Maksud saya, kecuali Anda punya saksi yang bisa maju dan berkata, saya benar-benar melihatnya dan saya benar-benar yakin dengan ini. Maksud saya, apa bukti terkuat yang bisa ada? Saya tahu Anda pikir ini akan sulit bagi jaksa penuntut, dan saya juga merasa begitu karena saya kurang paham. Dari yang kita lihat, ini baru satu artikel berita. Apa bukti lain yang dimiliki jaksa untuk mendukung tuduhan pembunuhan selain fakta dia menembak berkali-kali?
Saya rasa begitu. Beberapa hal yang belum kita ketahui sekarang adalah seberapa dekat jarak antara orang-orang tersebut. Faktanya tembakan putih, saya kira McMahon atau Mayhem dilakukan dari jarak dekat 7 kali. Itu berbeda jika dia menembak beberapa kali atau 7 kali dari jauh untuk mengusir ancaman. Menurut saya itu bisa jadi tantangan bagi pembela, tergantung seberapa dekat saat penembakan dan apakah orang tersebut sudah terjatuh. Contohnya pada tembakan kedua atau ketiga, White terus menarik pelatuk untuk menembak lebih banyak peluru. Itu menunjukkan kekuatan yang digunakan tidak sebanding dengan ancaman saat itu. Saat Anda membacanya, memang tampak jadi tantangan berat bagi jaksa penuntut, tapi itu tergantung pada beberapa hal seperti jarak kedua individu, korban jatuh pada tembakan pertama atau kedua, berapa jeda antar tembakan, ada 3 tembakan, lalu 4 tembakan berikutnya. Menurut saya ada beberapa fakta berbeda yang bisa mempengaruhi hasil di sini. Ketika membahas tentang Karena saya menonton ini, kamu tahu, ketika saya melihat judul beritanya, lalu saya menonton liputan beritanya. Dan saya terkejut melihat White benar-benar memberikan wawancara dengan pakaian tahanan di penjara. Apa saja yang dipertimbangkan sebagai seorang pengacara pembela dalam memutuskan apakah Anda akan membiarkan klien Anda tampil di televisi dan menjawab pertanyaan dari seorang reporter tentang sebuah kasus di mana pada akhirnya dia bisa dipenjara untuk waktu yang lama. Saya pikir kasus ini berbeda dari kebanyakan kasus karena kasus ini dibawa ke Dewan Juri 2 kali. Anda punya sheriff terpilih yang juga turun ke lapangan mengatakan bahwa ini adalah kasus pembelaan diri yang jelas dan kemudian ada juga dinamika politik di latar belakang yang sedang berlangsung. Jadi saya pikir keputusan di sini kemungkinan besar adalah bahwa White adalah terdakwanya. Lebih dari itu, ia mencoba menggambarkan ini sebagai ketidakadilan yang dihadapinya. Karena dia terancam dalam pernikahannya dan memakai senjata untuk membela diri. Ya, saya rasa dengan fakta-fakta itu, seorang pengacara pembela bisa mengatakan bahwa dia bisa mengambil risiko dan membiarkan kliennya memberikan laporan. Karena mereka juga membela kasus mereka di pengadilan opini publik, dan saya rasa hal terbesar yang ingin mereka tunjukkan adalah bahwa dia sudah gagal mendakwanya di Dewan Juri. Sheriff terpilih menyatakan ini seharusnya tak terjadi karena pembelaan diri, bahkan menarik dukungan untuk jaksa wilayah yang menuntut kasus ini. Menurut saya ada banyak fakta yang membuat pengacara pembela menyatakan tampil di depan kamera tidak buruk bagi klien dalam situasi ini. Menurut saya, dari cara cerita ini disajikan, Anda bisa melihat sudut pandangnya yang mungkin tak didapat jika hanya melihat dokumen pengadilan. Apakah ada batasan berapa kali seorang jaksa dapat membawa sebuah kasus ke Dewan Juri? Itu pertanyaan yang bagus, menurut saya semuanya tergantung situasinya. Jaksa bebas bertindak jika ada bukti baru yang bisa diajukan ke Dewan Juri, seperti yang disampaikan jaksa di sini soal hasil tes balistik yang sudah keluar. Namun dia menilai kasus ini secara berbeda. Menurut saya itu bukan alasan untuk membawa kasus ke Dewan Juri. Menurut saya perlu bukti baru karena mereka bisa saja menilai berbeda bahkan 6 bulan lagi jika Dewan Juri mendakwa pun demikian. Menurut saya itu bukan alasan, tapi bukti baru bisa mengubah pendapat Dewan Juri. Saya pikir ini sudah tepat, ya, tapi tidak perlu dilakukan dalam situasi di mana seolah-olah sedang mencari juri, mencoba mendapatkan kelompok juri yang berbeda yang akan mendakwa seseorang di sini. Kasus jarang sekali dibawa ke Dewan Juri 2 kali, apalagi dengan fakta yang sama. Tes balistik akan dilakukan, menurut saya itu bukan alasan yang masuk akal di situasi ini. Sepertinya ada alasan lain Dewan Juri ini dikumpulkan lagi untuk kedua kali. Saya sering dengar ungkapan bahwa Dewan Juri bisa menuntut bahkan roti lapis HAM. Dan dengan itu, serta karena Dewan Juri sebenarnya hanya mendengar satu sisi cerita saja. Apa maksud kekuatan kasus? Jika seseorang mempresentasikan ke juri dan mereka tidak menuntut, itu maksudnya apa? Menurut saya kasusnya lemah, apalagi jika ada korban meninggal. Kasus itu pertama kali dibawa ke Dewan Juri dan mereka tidak menuntut, padahal biasanya Dewan Juri dianggap formalitas dan pasti menuntut. Dewan Juri lebih mudah menuntut daripada juri memvonis. Tapi di sini tidak hanya Dewan Juri gagal menuntut White atas tuduhan pembunuhan, ketika ada korban yang kehilangan nyawanya, mereka memang menemukannya.
bahwa ada cukup alasan yang mungkin untuk menuntutnya dalam kasus penyerangan berat yang kemudian dibatalkan oleh jaksa dalam kasus yang sama. Jadi itulah yang sangat ironis dari hal ini. Dewan juri cenderung lebih mudah menuntut di sini. Mereka tidak menuntut pembunuhan berat dan jaksa membatalkan satu dakwaan. Penyerangan berat membawanya ke dewan juri kembali. Dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kasus yang sangat menarik dari Georgia, Tyler Bailey, pengacara pembela kriminal, pengacara hak sipil, selalu senang memiliki Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Ikuti kami di YouTube, Spotify, dan kini On The Case juga ada di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai bertemu lagi.